أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian, yaitu dengan salah satu kitab hadis, yaitu kitab Jawahir Al-Bukhari, yaitu langsung mulai daripada hadis yang pertama dan insyaallah akan kita lanjutkan hingga selesai. Jadi yang pertama, hadis yang pertama di dalam kitab Jawahir Al-Bukhari mengenai tentang masalah turun wahyu yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Babu badai al-wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula ini itu satu bab yang membahaskan tentang permulaan turun wahyu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang permulaan ataupun turunnya wahyu yang pertama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, An Aisyah Ummil Mukminin radhiyallahu anha. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah. Siapakah beliau? Itulah Ummil Mukminin, ibu orang-orang yang beriman radhiyallahu anha, moga-moga meridha oleh Allah untuknya Sayyidah Aisyah. Annal Haris bin Hisham, sesungguhnya Haris bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bertanya oleh Haris akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata oleh Haris, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana datang akan engkau oleh wahyu. Jadi hadis ini Sayyidah Aisyah menceritakan Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana peristiwa ataupun hal kejadian turunnya wahyu yang pertama kepada engkau. Faqala, kemudian Rasul menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini misla salsalatil jarasi wa huwa asyadduhu alayya. Ahyanan, terkadang-kadang, adakala ya'tini, turunnya wahyu akan daku, misla salsalil jaras, perumpamaan seperti bunyi lonceng, wa huwa asyadduhu alayya, dan dianya keadaan yang demikian, yaitu turun wahyu yang keadaan demikian, asyadduhu alayya, itu lebih bersangatan, alayya, di atasku.
Jadi ketika Haris bin Hisham bertanya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu yang pertama? Maka Rasul menjawab, adakala turunnya wahyu kepadaku tak ubahnya seperti mendengar suara lonceng, yang mana turun wahyu yang seperti demikian itu merupakan lebih bersangatan, sangat-sangat bersangatan di atasku, berat diterima oleh Nabi. Fayafsimu, Nabi melanjutkan, kemudian selesai anni daripadaku. Kemudian setelah terjadi yang demikian, selesai terputus wahyu, sudah diterima oleh Nabi. Waqad wa'aitu, dan sungguh telah aku hafal anhu daripadanya, maqala akan barang yang telah berkata ia. Jadi turunnya wahyu kepada Nabi, ada kala kata Nabi, tak ubahnya seperti mendengar bunyi suara lonceng, yang mana itu keadaan yang cukup payah, yang sangat bersangatan di atas Nabi. Kemudian setelah mendengar yang demikian, turun wahyu yang demikian, selesai terputus wahyu daripada Nabi, dan langsung Nabi dapat menghafalkan apa yang telah dikatakan dalam wahyu tersebut. Itu perihal ataupun keadaan yang pertama Nabi menerima wahyu. Begitulah Nabi menerima wahyu. Wa ahyanan, dan adakala kata Nabi, yatamassalu li al-malaku rajulan, ada kalanya turun wahyu kepadaku, yatamassalu lil malaku, menyerupakan bagiku oleh seorang malaikat akan seorang laki-laki. Jadi ada kala Nabi menerima wahyu dengan cara seorang malaikat datang kepada Nabi menyerupai seorang laki-laki. Fayukallimuni fa'a'i ma yaqulu. Kemudian berbicara ianya malaikat akan daku fa'a'i ma yaqulu, maka telah aku hafal akan barang yang berkata ianya malaikat. Itu peristiwa ataupun cara Nabi menerima wahyu. Yang pertama, langsung tiba-tiba terdengar suara lonceng. Lalu sesudah selesai demikian, langsung Nabi dapat terhafal apa yang dikatakan ataupun bunyi daripada wahyu tersebut. Ada kalanya datang seorang malaikat yang menyerupai seorang Nabi. Kemudian malaikat itu berbicara dengan Nabi. Lalu Nabi sudah dapat menghafal apa yang dikatakan oleh malaikat. Begitulah cara Nabi menerima wahyu. Ada yang langsung daripada Allah, ada yang melalui para malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Jadi mengenai tentang wahyu, yang dikatakan dengan wahyu, pada dasarnya makna asal daripada wahyu adalah memberitahu dalam kesunyian. Ada juga makna wahyu memberitahu dengan cepat. Itu makna wahyu. Makanya wahyu itu ada yang sebahagian daripada wahyu ada yang melalui mimpi, dan juga ada yang melalui langsung ilham daripada Allah Ta'ala. Sedangkan yang dikatakan dengan wahyu pada istilah adalah syariat kalam Allah yang diturunkan di atas Nabi daripada segala para Nabi. Itulah yang dikatakan dengan wahyu. Syariat Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada dua Nabi menerima wahyu. Yang pertama, terdengar suara datang kepada Nabi, misal suara mendengar lonceng. Yang kedua adalah melalui para malaikat, yang mana malaikat itu menyerupai adalah seorang laki-laki. Iaitulah malaikat itu, malaikat Jibril alaihi salam.
Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidah Aisyah berridha, semoga meridha oleh Allah untuknya Aisyah, walaqad ra'aituhu, dan sungguh telah aku lihat akannya Nabi, yanzilu alaihi wahyu fil yaumi syadidil bardi, yang turun di atasnya Nabi oleh wahyu pada hari yang bersengatan dingin, fayasimu anhu, kemudian selesai ianya wahyu daripadanya Nabi. Wa inna jabinahu, dan sesungguhnya keningnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatafassadu arkan, itu sungguh mengalir ianya Nabi arkan, nisbah keringat. Jadi Sayyidah Aisyah berkata, telah aku lihat keadaan Nabi di ketika diturunkan wahyu pada suatu hari yang bersangatan dingin. Cuaca pada hari itu sangatlah dingin. Tetapi Nabi ketika itu menurunkan wahyu. Aku lihat pada kening Nabi adalah keluar keringat yang cukup banyak. Padahal cuaca sangat bersangatan dingin, tetapi Nabi keluar keringat. Itu kata Sayyidah Aisyah. Begitulah peristiwa ketika turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Itu disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu mengenai tentang hadis yang pertama, perihal bagaimana Nabi mendapatkan wahyu daripada Allah. Jadi kata Nabi ada dua. Yang pertama, ada kalanya terdengar suara, misal perumpamaan mendengar suara lonceng, yang mana terdengar suara yang sangat lengking, kemudian hilang suara itu, kemudian Nabi sudah menghafal apa yang dikatakan, itulah wahyu tersebut. Ada kalanya Nabi mendapatkan wahyu, iaitu melalui seorang malaikat, iaitulah malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki, kemudian malaikat mengajarkan ataupun berbicara dengan Nabi, lalu Nabi langsung menghafal apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut. Sedangkan Aisyah sendiri pernah menyaksikan dalam cuaca hari yang sangat dingin, Nabi pada saat itu menerima wahyu. Setelah Nabi selesai menerima wahyu, maka Aisyah melihat kening Nabi iaitu keluar keringat, padahal cuacanya sangat dingin. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa anha aidan, dan juga hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah pula radhiyallahu anha, moga diridai oleh Allah untuknya Aisyah. Annaha qalat, sesungguhnya Aisyah qalat berkata, ianya Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, bermula awal-awal barang yang dimulakan dengannya barang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu, ar-ru'ya salihatu fin naumi, itu mimpi yang baik fin naumi, dalam tidur. Kata Aisyah, wahyu yang pertama sekali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ru'ya salihah fin naumi, itu mimpi yang baik dalam tidur. Ini peristiwa wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi. Pertamanya, Nabi bermimpi yang baik di dalam tidurnya. Fakana la yara ru'ya illa ja'as misla falaqis subhi. Maka ada ianya Nabi, la yara ru'ya, itu tidak bermimpi ianya Nabi akan satu mimpi, illa ja'as, kecuali datang ianya mimpi, misla falaqis subhi, akan misal perumpamaan
fajar ataupun cahaya subuh. Jadi Nabi tidak pernah bermimpi kecuali datang mimpi tersebut misal ataupun perumpamaan cahaya subuh. Itulah mimpi baik dalam tidur Nabi pada permulaan Nabi menerima wahyu yang pertama. Summa hubbiba ilaihil khula. Kemudian dicintakan kepadanya Nabi akan bersunyi-sunyi ataupun berkhulwah. Kemudian setelah demikian, setelah bermimpi yang demikian oleh Nabi, yaitu mimpi yang tidak pernah dimimpikan oleh Nabi selain mimpi yang seperti ini, kemudian Nabi mencintai, yaitu melakukan berkhulwah, bersunyi-sunyi. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, dan ada Nabi itu yang bersunyi-sunyi ataupun berkhalwah di gua Hira. Fatakhannas, kemudian beribadah Nabi fatakhannas fihi, dalamnya gua Hira, wa huwa, dan bermula dianya Nabi at-ta'abbudul layali dzawatil adad, dianya Nabi itu yang beribadat al-layali, siang dan malam, dawatil adad, yang mempunyai bilangan, qabla ayyan zi'a, sebelum bahwa kembali ianya Nabi ila alihi, kepada keluarnya Nabi, wa yatazawwadu, dan mengambil bekal ianya Nabi bagi demikian. Jadi setelah Nabi bermimpi yang baik tersebut, kemudian Nabi sudah suka dan sering Nabi berkhalwah. Dan Nabi pada waktu itu berkhalwah, bersunyi-sunyi, yaitu di gua Hira. Fatahannas, Nabi beribadah siang dan malam di gua Hira, yang mana tidak tentu bilangannya, sepanjang masa selalu Nabi beribadah di dalam gua Hira sebelum yaitu Nabi kembali untuk kepada keluarga Nabi, yaitu Khadijah, dan mengambil bekal. Summa yadja'u, mengambil bekal, lalu Nabi kembali lagi ke gua Hira. Oleh karena demikian, ketika setelah Nabi bermimpi, Nabi langsung pergi ke gua Hira, beribadah siang dan malam di gua Hira. Bila timbul pertanyaan, Nabi beribadah di dalam gua Hira itu dengan syariat siapa? Sedangkan Nabi belum menerima wahyu apapun. Maka di sini dijelaskan adalah ibadatnya Nabi sebelum bi'sah, sebelum diangkat menjadi rasul, sebelum diturunkan wahyu oleh Allah. Ada orang yang mengatakan bisyar'i Nuh, Nabi beribadat dengan syariat Nabi Nuh alaihi salam. Ada juga yang mengatakan Nabi beribadah di gua Hira sebelum turun wahyu dengan syariat Nabi Ibrahim. Ada juga yang mengatakan dengan syariat Nabi Ismail. Ada juga yang mengatakan syariat Nabi Musa. Ada juga orang mengatakan dengan syariat Nabi Isa alaihimussalam, yang mana di atas mereka itu kesejahteraan. Makanya khilafiyah para ulama mengenai tentang ibadah Nabi sebelum diturunkan wahyu. Itu ibadah dengan syariat Nabi Nuh, ataupun Nabi Ibrahim, ataupun Nabi Ismail, ataupun Nabi Isa, ataupun Nabi Isa. Itu khilafiyah pendapat mengenai tentang demikian. Yang jelas, sebelum Nabi menerima wahyu yang pertama, Nabi sudah beribadah di gua Hira, yang mana beliau siang dan malam beribadah sebelum beliau kembali kepada keluarga untuk mengambil bekal. Summa yarji'u ila Khadijah, kemudian kembali Nabi kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Fayatazawwadu limisliha,
kemudian mengambil bekal ianya Nabi limisliha bagi misalnya bilangan hari. Jadi terus menerus Nabi siang dan malam beribadah di dalam Gua Hira. Ketika habis bekal, lalu Nabi kembali kepada kerja, mengambil bekal lagi. Lalu Nabi ketika habis bekal, kembali lagi. Begitulah peristiwa tersebut berulang-ulang. Hatta ja'ahul haq. Sehingga datang akannya Nabi oleh wahyu. Sehingga datang akan Nabi oleh wahyu. Datanglah wahyu kepada Nabi. Itulah wahyu yang pertama. Yang mana Nabi sedang berada di Gua Hira. Wahwa fil gharil Hira. Dan padahal bermula dia Nabi itu dalam Gua Hira. Makanya wahyu yang pertama turunnya kepada Nabi SAW adalah di dalam Gua Hira. Ya. Faja'ahul malaku, kemudian datang akannya Nabi oleh seorang malaikat. Ya. Ketika datangnya wahyu yang pertama kepada Nabi, faja'ahul malaikat. Wahyu tersebut dibawakan oleh seorang malaikat. Itulah malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, kemudian berkata ianya malaikat, Iqra, baca olehmu. Malaikat memerintahkan kepada Nabi Muhammad, Iqra, baca olehmu. Qala, menjawab ya Nabi, ma ana biqari'in, tidak bermula aku itu dengan orang yang membaca. Nabi menjawab, aku tidak bisa membaca. Bagaimana cara aku baca? Qala, berkata ya Nabi, fa'akhadhani, ini cerita Nabi, fa'akhadhani, maka kemudian mengambil ianya malaikat akan daku. Faghatini, kemudian memeluk ianya malaikat akan daku. Hatta balagha minni al-jahdu, sehingga sampai daripadaku oleh kepayahan ataupun kesusahan. Summa arsalani, kemudian melepaskan ianya malaikat akan daku. Ternyata ketika datang malaikat untuk memberikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat memerintahkan kepada Nabi untuk membaca Iqra, baca olehmu. Nabi menjawab, ya malaikat, aku tidak bisa membaca. Kemudian cerita Nabi, ketika itu setelah Nabi mengatakan aku tidak bisa membaca, malaikat langsung memeluk Nabi sehingga dipeluk dengan sangat erat. Terjadilah kesusahan ataupun kepayahan pada Nabi. Kemudian malaikat melepaskannya kembali, melepas pelukan daripada Nabi. Faqala, kemudian berkata malaikat, Iqra. Malaikat berkata untuk yang kedua kali, Iqra, bacakan olehmu. Qultu, aku jawab. Cerita Nabi, aku kata, ma ana biqari'in, tidak bermula aku itu dengan orang yang membaca. Nabi mengatakan, menjawab perintah daripada malaikat, aku tidak bisa membaca, wahai malaikat. Fa'akhadani, kemudian mengambil ia malaikat akan daku. Faghatini, kemudian memeluk ia malaikat akan daku. Saniyah, akan yang kedua kali. Hatta balagha minni al-jahda, sehingga sampai daripadaku oleh kesusahan. Lalu malaikat mengambil Nabi dan memeluk Nabi untuk yang kedua kali, sehingga terjadilah Nabi dalam keadaan kepayahan. Summa arsalani, kemudian malaikat melepaskan pelukan, memeluk Nabi SAW. Faqala, kemudian malaikat berkata lagi, Iqra, bacakan oleh Muhammad. Fakultu, maka aku kata, ini kata Nabi, aku kata, ma ana biqari'in, wahai malaikat, aku sungguh-sungguh tidak bisa membaca. Ini jawaban yang ketiga kali daripada baginda Nabi, aku tidak bisa membaca. Fa'akhadani faghatini salisah, kemudian malaikat mengambil Nabi dan memeluk Nabi untuk yang ketiga kali. Summa arsalani, kemudian melepaskan ianya malaikat akan daku, kata Nabi, melepaskan pelukan untuk memeluk Nabi.
Faqala, kemudian berkata ianya malaikat untuk yang keempat kali. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad, bacakan olehmu bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan engkau yang alladzi, yang telah menciptakan ianya Tuhan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan ianya Tuhan akan manusia min 'alaq, daripada segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram, bacakan olehmu wa rabbukal akram, dan bermula Tuhan engkau itu yang paling mulia. Jadi untuk perintah yang keempat kali daripada para malaikat Jibril, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kata malaikat Jibril. Lalu faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembali dengannya Khadijah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarjuful fuaduhu, yang gemetarlah, yang gundahlah hatinya Rasul. Jadi sewaktu malaikat memeluk Nabi yang ketiga kali, kemudian perintah malaikat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, maka pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menerima wahyu yang pertama. Kemudian kembali Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hati yang gemetar. Makanya kalau kita lihat perintah daripada malaikat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kata malaikat yang merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah qul, katakan olehmu hai Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, summa iqra'. Ya, summa iqra'. Jadi ini menjadi dalil yang bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu diperintahkan untuk kita membacanya di ketika membaca Al-Quran. Karena untuk yang pertama sekali, Nabi menerima wahyu yang pertama, malaikat memerintahkan dengan kata Iqra' bismi. Maksudnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah Nabi menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, hati Nabi menjadi gemetar di saat pulang kepada Khadijah radhiyallahu anha. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid, maka masuk ianya Nabi di atas Khadijah binti Khuwailid, itulah ummul mukminin, ibu orang-orang yang beriman radhiyallahu anha. Faqala, kemudian berkata ianya Rasulullah, zammiluni, selimut olehmu akan daku. Zammiluni, selimut olehmu akan daku. Fazammiluhu, kemudian menyelimuti akannya Nabi. Jadi ketika pulang Nabi dalam keadaan gemetar, masuk ke dalam rumah, perintah Nabi kepada Khadijah untuk menyelimuti Nabi. 2 kali perkataan Nabi, zammiluni, zammiluni. Kemudian Khadijah menyelimuti Nabi, hatta zahaba anhu ra'yu, sehingga hilanglah daripadanya Nabi oleh ketakutan. Faqala li Khadijah, kemudian berkata ianya Nabi bagi Khadijah, wa akhbaraha khabran, dan adakah dan memberi khabar ianya Nabi, wa akhbaraha, dan memberi khabar, memberitahu ianya Nabi akannya Khadijah akan satu berita. Laqad khasyitu ala nafsi, yang sungguh aku takut di atas diriku. Ya Khadijah, ada satu berita yang ingin aku beritahukan, akan tetapi itu sangat ketakutan di atasku, kata Nabi.
di Nabi dalam keadaan syiddatur ru'bi, sangat takut. Faqalas, kemudian berkata ianya Aisyah, lahu, baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalas lahu, kemudian berkata baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah tu oleh Khadijah, kalla, sekali-kali tidak. Wallahi ma yuhdika, demi Allah, ma yuhdika Allah, apa yang mengundahi akan engkau oleh Allah selama-lama. Innaka, sesungguhnya engkau, la tasilur rahim, itu sungguh engkau sambungkan akan tali persaudaraan. Wa tahmilu kulli, dan engkau tanggung akan semua orang. Wa taksibul ma'dum, dan engkau usahakan akan yang tiada. Wa taqrid dhaifa, dan engkau muliakan akan tamu. Wa tu'inu 'alan nawaib, dan engkau tolong di atas peristiwa-peristiwa kebenaran. Jadi ketika Nabi menceritakan kepada Khadijah, yang mana Nabi mengatakan dirinya sangat dalam keadaan ketakutan, maka Aisyah mengatakan, demi Allah, apa yang mengundahi, apa yang menjadi sebab mengundahi akan engkau, apa yang mengundahi oleh Allah akan engkau selama-lama. Padahal sungguh engkau itu orang yang menyambung silaturahmi, orang yang membantu orang lain, memuliakan tamu dan lain sebagainya, iaitu sifat-sifat kebaikan Rasulullah diceritakan, disebutkan oleh Khadijah di saat Rasulullah dalam keadaan ketakutan, supaya Rasulullah dalam keadaan tenang. Makanya salah satu cara untuk menghilangkan ketakutan seseorang itulah dengan menceritakan kepadanya itulah amal-amal baiknya. Nanti insya-Allah akan dijelaskan tujuan daripada hadis turunnya wahyu ataupun maksud daripada hadis yang kita baca ini. Kemudian setelah Khadijah mengatakan demikian, fantalaqas bihi Khadijah, pergilah dengannya Nabi oleh Khadijah, hatta atas bihi Waraqah, sehingga datang ianya Khadijah dengannya Nabi akan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibni Ammil Khadijah, yaitu anak paman Khadijah. Wa kana Amran, dan ada ianya anak paman Khadijah, itulah seorang manusia qad tanassara, yang sungguh beragama Nasrani, fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Wa kana yaktubul kitabal Ibrani, dan ada ianya itu yang menulis, mampu menulis akan tulisan dalam bahasa Ibrani. Fayaktubu minal Injil, maka menulis ianya Waraqah bin Naufal daripada Injil dengan bahasa Ibrani. Masya Allah, akan barang yang menghendaki oleh Allah akan bawah menulis ia. Wa kana syaikhan, dan adalah Waraqah ini merupakan syaikhan kabiran, seorang yang sudah tua. Qad amiya, yang sungguh ia merupakan orang yang buta. Faqalat, kemudian berkata lahu, baginya Waraqah oleh Khadijah, ya ibna ammi, wahai anak paman, isma' min ibni akhika, dengarkan olehmu daripada anak saudara engkau. Faqala lahu Waraqah, kemudian berkata baginya Nabi oleh Waraqah, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Jadi Waraqah, ayah yang ketiga bagi Waraqah, itulah kakek, merupakan saudara bagi ayah yang keempat bagi Rasulullah. Makanya Waraqah berkata, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, maza tara, apa yang engkau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kemudian Rasulullah SAW menceritakan kepada Warakah khabara mara'a, akan berita apa yang telah dilihat oleh Rasulullah. Faqala lahu Warakah, kemudian berkata baginya Nabi oleh Warakah, hazan namus, ini adalah wahyu alladzi nazzalallahu ala Musa, yang telah diturunkan oleh Allah di atas Nabi Musa. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa yang terjadi di Gua Hira kepada Warakah, lalu Warakah mengatakan, ini adalah wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Lalu Warakah berkata, ya laitani aduhai, ya laitani fiha jazaan, aduhai seandainya aku itu masih perkasa. Ya laitani akunu hayyan, aduhai seandainya adalah aku itu masih hidup, hayyan, iz yukhrijukal qaumuka, ketika mengusir akan engkau oleh kaum engkau. Jadi ketika Warakah mengatakan yang kejadian pada Nabi itu merupakan wahyu yang juga telah diturunkan kepada Nabi Musa, lalu Warakah mengatakan, aduhai, andaikan pada ketika itu saya masih perkasa, dan andaikan adalah aku itu masih hidup ketika kaum engkau, hai Muhammad, mengusir engkau, yaitu daripada Mekah nantinya, maka aku siap menolongmu. Itu kata Warakah. Lalu Rasulullah bertanya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya, mukhrijihum, apakah kaumku akan mengusirku? Mukhrijihum, apakah mengusirku oleh mereka? Qala, menjawab yang mereka, na'am ya. La ya'ti rajulun bimisli ma ji'ta bihi, tidak datang oleh seorang laki-laki, tidak akan membawa oleh seorang laki-laki dengan misil barang yang engkau bawakan dengannya barang, illa udi, kecuali dimusuhkan orang tersebut. Tidak ada seorang pun yang membawa apa yang seperti engkau bawa, kecuali orang tersebut akan dimusuhkan. Makanya kata Warakah, seandainya aku masih hidup nantinya ketika kaum engkau mengusir engkau, sungguh aku akan membantumu dengan sekuat tenaga. Lalu Nabi bertanya, apakah aku akan diusir nantinya oleh kaumku? Maka Warakah menjawab, iya, karena tidak ada seorang laki-laki yang membawa seperti engkau, kecuali orang itu akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka, jika memperdapatkan akan daku oleh hari engkau, ansurka nasran mu'azzaran, niscaya aku tolong akan kau akan pertolongan yang kuat. Kata Warakah, seandainya pada hari itu aku masih hidup, niscaya akan aku tolong engkau dengan pertolongan yang sangat kuat. Summa la yamshim, kemudian tidak berselang lama Warakah meninggal dunia. Warakatu an tuwafiya, meninggal dunia. Wafataral wahyu, dan berselanglah wahyu. Lama turun wahyu sesudah meninggalnya Warakah. Dalam satu riwayat, yaitu berselang selama 3 tahun. Itulah peristiwa mengenai tentang turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi. Itulah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Oleh karena demikian, sangat banyak kita dapat mengambil pelajaran daripada hadis yang kedua ini. Di antaranya yang sudah tercatat